pembinaan kami. Sehingga tentunya ini merupakan kode keras bagi seluruh pihak, khususnya negara-negara asing yang ingin mencaplok wilayah tersebut, bahwa kami masih tetap menjaga kedaulatan negara ataupun wilayah Kepulauan Widi tersebut sampai tetes secara penghabisan. Nasib 100 pulau di Maluku dijual melalui lelang di New York. Lelang akan dilakukan melalui PT Leadership Island Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, PT LII pada tahun 2015 sudah menandatangani MOU atau perjanjian kerjasama dengan bupati dan gubernur setempat untuk melakukan pengembangan pulau tersebut. Pada intinya, PT LII akan mengembangkan kawasan sebagai ekoturism. Sebetulnya bagus menurutnya daripada tidak digunakan, kosong begitu saja, kata Tito. Mungkin dia kekurangan modal, sehingga kemudian dia belum kembangkan. Nah, dia kemudian untuk mencari pemodal, dia mencari pemodal asing. Makanya dia menaikkan ke lelang itu tujuannya bukan lelang jual, tujuannya untuk menarik investor asing. Itu boleh-boleh saja. Investor asingnya kan boleh, yang penting bukan dia pemilik. Uangnya dari luar negeri kemudian dikelola oleh perusahaan Indonesia, nggak ada masalah. Nah, kemudian selama ini banyak yang sudah melakukan seperti itu. Nah, kemudian yang perlu dilakukan sekarang adalah jelas ada undang-undang yang tidak boleh dilanggar, misalnya persentase berapa persen yang tidak boleh diusaha. Kemudian daerah itu sudah menjadikan daerah konservasi. Ini kita juga harus lihat kebutuhan daerah. Daerah itu melihat daripada menjadi idle, nggak menguntungkan. Ini kan bisa mendatangkan PAD, lapangan kerja, kalau seandainya bisa dikelola dengan baik. Dan klarifikasi dari Bapak Bupati bahwa kerjasamanya itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pihak swasta, tapi tidak untuk diperjualbelikan, tapi untuk dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk teman-teman yang tadi pagi khawatir tentang dijualnya di Desa Kepulauan Widi, maka dipastikan itu keliru. Lebih lanjut, Tito menjelaskan pengembangan tersebut kekurangan dana yang menyebabkan proyek tersebut menjadi mangkrak. Bahkan janji pengembangan ekoturism tidak dipenuhi hingga saat ini. Tito melanjutkan, ekoturism itu bagus sebetulnya, pasti ada beberapa daerah yang akan dipakai untuk dijadikan resort, Raja Empat seperti itu. Menurut Tito, PT LII kembali mencari permodalan untuk melanjutkan proyek tersebut, sebab sebelum sudah ada perjanjian dengan pemerintah untuk mengembangkan kawasan tersebut. Kemudian ia mencari pemodal asing, makanya ia naikkan ke lelang. Tujuannya bukan melelang untuk dijual, tujuannya untuk menarik investor saja. Kendati demikian, menurut Tito yang tidak boleh adalah balik nama pulau tersebut menjadi atas nama orang asing, sehingga Kepulauan Widi masih milik Indonesia namun dikelola asing. Akan pemerintah telah menjual pulau kepada pihak asing. Maka ingin kami sampaikan bahwa yang benar terjadi adalah telah dibuat MOU oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Isinya adalah pemanfaatan Kepulauan Widi yang terdiri dari 140 pulau itu disewakan untuk keperluan pembangunan wisata lingkungan. Nah, sesudah tadi kita dengar masalahnya, laporan dari Kemendagri bahwa tidak benar ada pulau yang dijual dan Mendagri tidak pernah dan tidak akan melakukan itu yang melakukan MOU atau penyewaan pulau itu. Maka sesudah tadi kami rapat, keputusannya sebagai berikut. 1. Pemerintah akan membatalkan MOU tersebut karena
isinya atau prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan isi MOU itu sendiri tidak pernah ditepati PT LII. Jadi kita akan membatalkan itu. Kesalahan prosedur misalnya terletak pada fakta bahwa seharusnya MOU itu dibuat dengan atau atas izin Menteri KKP seharusnya. Tapi Menteri KKP sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan selembar pun surat izin untuk itu. Ada hutan seluas lebih dari 1.900 hektar, Bu, ya, yang itu sebenarnya tidak boleh. Kalau ini sudah batal, maka pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan membuka kemungkinan untuk siapapun yang akan melakukan investasi pemanfaatan pulau-pulau terluar, dengan catatan kalau PT LII berminat boleh ikut mendaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tito juga melihat kebutuhan daerah ini akan mendatangkan PAD, pendapatan asli daerah lapangan pekerjaan, kalau seandainya bisa dikelola dengan baik. Untuk diketahui, proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur mendapatkan sorotan dari media internasional, terutama dari Eropa dan Amerika. Pemerintah Jokowi pada saat ini sedang berupaya membangun IKN, namun pembangunan tersebut belum jelas pelaksanaannya karena pemerintah disebut masih mencari investor untuk menyokong proyek di Kalimantan Timur itu. Pencarian investor dilakukan karena menurut perhitungan pemerintah, APBN tidak mampu menanggung biaya pembangunan tanpa suntikan dana dari investor. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi, pemerintah kemudian mengambil langkah untuk membiayai pembangunan IKN dengan cara crowdfunding yang kembali menuai kontroversi. Pembangunan IKN hingga saat ini masih menuai pro dan kontra, baik dalam segi ekonomi, politik, hingga ke tanah adat. Bahkan, rencana pembangunan IKN turut disorot oleh media internasional yang menitik beratkan pada kondisi ekonomi Indonesia. Ada sekira 5 koran di luar negeri, Eropa, dan Amerika mempersoalkan IKN. Mereka memperlihatkan bahwa ini sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia. Media dari Eropa dan Amerika tersebut memprediksi jika Indonesia akan mengalami kebangkrutan apabila pemerintah tetap memaksakan pembangunan IKN.